viewers YouTube, balik lagi di channel Nolan Indonesia. Sebelumnya, gue mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang udah subscribe ke channel Nolan Indonesia. Oleh karenanya, di episode kali ini gue mau membagikan Reefroids yang ukuran 30 gram secara gratis sebagai bentuk ucapan terima kasih dari Nolan Indonesia. Reefroids dari Polylab ini merupakan pakan koral yang penggunaannya cukup simple. Gue sendiri pakainya 5 hari sekali dan direct feeding ke koral-koralnya. Nah, karena barangnya cuma satu, nantinya bakal dipilih random melalui random comment picker yang sudah tersedia di beberapa website dan bakal gue posting video dokumentasinya sebagai bukti di Instagramnya Nolan Indonesia. Let's have fun dengan quiz, dan berikut adalah syarat dan ketentuannya. Yang pertama udah pasti subscribernya Nolan Indonesia. Yang kedua, berdomisili di Indonesia. 3. Merupakan akun YouTube asli atau bukan fake account yang baru join 1 atau 2 minggu. Dan 1 akun YouTube hanya boleh menjawab 1 kali. Apabila lebih dari 1, maka dianggap tidak memenuhi persyaratan. 4. Pada saat menjawab, harap lampirkan ID Instagramnya, karena nanti akan di DM atau direct message jika terpilih. 5. Isi hanya dengan kalimat jawabannya saja seperti contoh berikut. Pertanyaannya akan ada di akhir video ini. Komentar selain jawaban akan dihapus, jadi kalau mau tanya seputar Reef Tank, bisa komen di video Nolan Indonesia yang lain. Closing dari jawabannya akan ada di tanggal 1 Maret 2021, jam 23.59, atau 5 hari dari video ini dipublish. Oke, sebelum masuk ke pertanyaannya, gue mau flashback dulu nih, 10 episode pertama yang ada di channel Nolan Indonesia. Check it out. Di episode perdana Nolan Indonesia, dengan bermodalkan Google, akhirnya gue cari toko akuarium laut yang paling dekat rumah gue. Dan akhirnya, gue menemukan Marine Store di kawasan Joglo yang jaraknya sekitar 20 menit dari rumah. Dan setelah sampai di sana, gue sendiri agak sedikit takjub karena dari sana gue baru tahu kalau kuda laut itu ternyata bisa dipelihara di akuarium. Tapi setelah gue melakukan research tentang pelihara kuda laut, ternyata biota ini membutuhkan penanganan yang ekstra dan juga pengalaman yang sudah lama di Reef Tank karena kuda laut sangat sensitif terhadap arus yang kencang dan juga membutuhkan pakan yang hidup seperti copepot atau artemia. Dan karena di sini gue masih sangat awam, akhirnya gue urungkan niat tersebut untuk memelihara kuda laut. Episode kedua, gue berusaha untuk menjabarkan semua peralatan dan juga detail harga yang sudah gue list satu persatu sebelumnya. Dengan harapan akan memudahkan reefers pemula mendapatkan referensi apa saja peralatan yang dibutuhkan dan berapa budget yang harus dikeluarkan. Karena pada awalnya gue sendiri ingin ngirit budget, jadi semua keperluan di sini gue pilih berdasarkan dari harga yang paling ekonomis. Di episode ketiga Nolan Indonesia, gue mendokumentasikan susunan filtrasi yang ada di akuarium nano reef tank gue. Dan filtrasi yang gue pakai di sini memang filtrasi dengan budget yang minim. Setelah itu, gue mulai memasukkan pasir dan scapingan dead rock yang ternyata tidak cocok di reef tank, dan akhirnya gue bongkar lagi di episode selanjutnya. Karena airnya sudah masuk, jadi proses cycling sudah dimulai. Dan ini juga merupakan penampakan pertama akuarium gue dengan air dan batu yang sudah terisi. Dan di episode keempat, selanjutnya merupakan rangkuman video cycling dari nano reef tank gue yang udah berjalan 1 bulan. Selain itu, ada juga beberapa biota yang sudah gue beli dari beberapa Marine Store. Dan tentunya pada momen ini gue sendiri sangat happy karena akhirnya gue bisa memiliki pemandangan akuarium air laut di rumah. Lanjut di episode kelima Nolan Indonesia, karena kurang yakin dengan alat salinitas yang gue pakai sebelumnya, akhirnya gue disarankan sama temen untuk membeli refraktometer. Karena tingkat keakuratan dari alat tersebut lebih baik dibandingkan alat hidrometer. Dan ternyata memang benar,
Untuk alat hidrometer ini perlu dilakukan kalibrasi dulu sebelum mengukur kadar salinitas air laut. Jadi sebenarnya fungsi dari alat ini bisa dikatakan sama akuratnya, asalkan untuk tipe seperti hidrometer ini perlu dilakukan kalibrasi dulu sebelum mengukur kadar garam yang ada di akuarium. Episode ke-6 ada infografik video tentang cycling yang memang sengaja gue bikin untuk reverse yang baru memulai hobi akuarium lautnya dan masih bingung tentang istilah cycling. Off the record, ini yang gue alamin waktu dulu gue mulai browsing tentang reef tank. Selain cycling di video ini, gue menjelaskan sedikit tentang SAM dan refugium yang umum ditemukan oleh reefers dalam membangun akuarium lautnya. Di episode ke-7 Nolan Indonesia, merupakan pengalaman pertama gue menghadapi tank yang berkabut, karena ada salah satu koral yang mati, dan akhirnya membuat air menjadi keruh dan terkontaminasi. Selain itu, gue juga mendokumentasikan proses water change atau ganti air pada reef tank. Dan untungnya sampai sekarang nano reef tank gue baik-baik aja dan tidak terjadi kabut seperti sebelumnya. Episode ke-8 ada review dari toko akuarium laut yang ada di Bintaro. Dan Marine Store ini juga merupakan tempat favorit kalau mau cari koral dan ikan buat reef tank gue. Selain penjualnya yang responsif, biota yang ada di sini juga lumayan lengkap. Dan juga bisa dikirim melalui kurir online dengan biaya ongkir yang relatif terjangkau. Di episode 9 Nolan Indonesia, ada review tentang akuarium laut gue yang udah berusia 2 bulan. Dan di video tersebut, gue juga mendokumentasikan penambahan sedikit dead rock ke dalam akuarium karena emang masih ada beberapa koral yang masih penasaran dan kepengen gue beli. Sampai pada akhirnya, gue sendiri menyesali penambahan dead rock tersebut yang gue rangkum mengenai 3 penyesalan gue dalam membuat reef tank yang ada di episode 10. Dan pada akhirnya, gue sudah mengganti scapingan gue dengan yang terbaru. Dan rencananya pasir dari reef tank yang sekarang sudah berjalan ini dalam waktu dekat bakal gue ganti juga deh. Itu tadi recap 10 episode video pertama yang udah gue post di channel Nolan Indonesia. Sampai sekarang gue sendiri masih terus belajar tentang bagaimana menjadi reefers yang baik. Karena metode yang dipakai dari setiap reef tank itu berbeda-beda. Dan ilmu dalam hobi ini cakupannya juga sangat amat luas sekali. Dan ini dia pertanyaan yang bisa dijawab di kolom komentar. Sekian dulu videonya. Semoga channel Nolan Indonesia ini bisa membantu teman-teman reefers, khususnya yang baru memulai hobi reef tank. Tetap semangat, happy reefings, and see you in another video. Cheers!